Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kali ini kita lanjut belajar bahasa Arab. Kita masih sama belajar tentang al-jumlatul ismiyah atau bahasa Indonesianya jumlah ismiyah, yang artinya adalah kalimat yang diawali oleh kata benda atau diawali oleh isim. Minggu kemarin kan kita belajar tentang isim alam atau nama benda tertentu atau kalimat yang diawali oleh isim alam. Sekarang kita lanjut yang keempat ini, al-mu'arraf bi al atau isim yang diberi alif lam. Jadi di kalimat yang diawali oleh kata benda itu atau jumlah ismnya itu, dia diawali oleh al-mu'arraf bi al atau isim yang diberi alif lam. Gimana tuh bentuknya? Ayo kita lihat, kita cek. Isim yang diberi alif lam atau al-mu'arraf bi al. Ini bisa dicek kalau punya bukunya ada di halaman 186. Di halaman 166 silahkan dibuka bukunya sambil diperhatikan ya. Nah, ini adalah pengertian dan tugas dari al-mu'arraf bi al atau isim yang ditentukan dengan alif lam. Ta'rifuhu maknanya, deskripsinya atau pengertiannya adalah setiap isim atau kata benda yang ditentukan dengan alif lam atau isim yang asalnya tidak tertentu dan menjadi tertentu karena diberi alif lam. Jadi setiap isim itu yang kalian hafali di dalam buku mufrodat dulu, apa contohnya seperti abun, akhun, muwazzafun, ustazun, tolibun, itu semua yang kalian hafali itu asalnya tidak tertentu. Kan kita hafalinnya nggak pakai alif lam kan ya. Abun, bukan al-abu kita ngapalinnya. Madrasatun gitu. Itu awalnya tidak tertentu. Cara menjadikannya tertentu itu dengan cara dikasih alif lam. Contohnya seperti tolibun adalah siswa. Kita tambahin alif lam. At-tolibu. Maka siswanya menjadi tertentu karena sebab kita tambahkan alif lam tersebut. Wazifatuhu atau tugasnya. Kerjaan si dia adalah menjadikan isim atau kata benda yang tidak tertentu atau tidak tertentu ini nakiroh. Nih tulisan bahasa Arabnya nakiroh. Yang awalnya isim itu dia nakiroh menjadi tertentu atau menjadi ma'rifah. Tidak tertentu bahasa Arabnya nakiroh, tertentu itu bahasa Arabnya ma'rifah. Jadi dari sisi ketentuannya ini isim cuma terbagi menjadi dua, tertentu atau tidak tertentu. Dia ma'rifah atau dia nakiroh. Dia pakai alif lam atau dia pakai tanwin atau tidak pakai alif lam. Jadi itu ya, dalam suatu isim harus ada di antara kedua ini. Dia itu alif lam atau dia itu tanwin. Dia itu ma'rifah atau dia itu nakiroh. Dia nggak bisa sendirian. Kalaupun dia sendirian itu berarti dia jika dia tidak ada alif lam dan tidak ada tanwinnya, berarti dia kata itu nggak sendirian. Bisa jadi dia dua kata yang menjadi satu. Contohnya seperti sarung, bantal, kaos, kaki. Kan itu dua kata yang menjadi satu. Kalau dua kata yang menjadi satu, ada kemungkinan dia tidak pakai alif lam dan tidak pakai tanwin. Tapi kalau kata itu sendirian dengan makna dan maksud yang sudah lengkap, sudah pas gitu, nah nggak perlu ditambah-tambahin lagi, itu dia pasti antara dua, pakai alif lam atau dia pakai tanwin atau tidak pakai tanwin, atau namanya dia ma'rifah atau dia nakirah, begitu ya. Jadi tugasnya alif lam ini adalah membuat isim yang awalnya nakirah, yang awalnya tidak tertentu itu menjadi tertentu gitu. Nah, gambarannya kita buat gambarannya biar lebih jelas nih ya. Ustazah pakai kata muslimun atau orang
beragama Islam atau orang muslim. Sekarang kita muslimun dulu. Tidak pakai alif lam, kita memakai tanwin. Muslimun. Maka yang dimaksud dari muslim di sini adalah seorang muslim laki-laki. Dia bersifat umum dan tidak tertentu. Yang penting setiap orang muslim laki-laki. Misalkan kita lagi ngomong nih muslimun gitu. Itu orang muslim yang kita sebutkan itu nggak tertentu. Entah yang mana gitu ya. Kita ngomongin orang muslim secara umum gitu, nggak ada tertentu orang yang mana gitu, pokoknya orang muslim secara umum gitu. Sekarang kalau misalkan muslimun ini kita tambahkan alif lam nih, jadinya al muslimu, jangan dikasih tanwin, dia harus kalau misalkan domah dia harus domah aja, jangan dikasih tanwinnya, jadinya al muslimu. Berarti tadi kan alif lam itu punya tugas untuk menjadikan isim itu tertentu atau menjadikan isim itu ma'rifah. Maka si muslim yang tadi kita bicarakan ini dia menjadi muslim yang tertentu. Gimana maksudnya nih? Seorang muslim laki-laki tertentu, dia bersifat khusus. Jadi kalau kita ngomong al-muslimu berarti antara kita dan orang yang kita ajak bicara ini tahu orang muslim yang kita sebut itu yang mana orangnya, kita tahu. Artinya dia tuh khusus yang mana orangnya gitu ya. Artinya mengarah pada muslim tertentu sesuai yang dimaksud pembicara dalam konteks kalimat yang bersangkutan gitu ya. Jadi kalau kita ngomongnya pakai alif lam atau al muslimu, kita sudah tahu nih orang yang mana. Kita mau ngegibah, misalkan nggak boleh ngegibah ya. Misalkan aja kita mau ngegibah, tapi kita nggak mau sebut nama gitu. Kita tambahin aja tugasnya dia apa, kita tambahin alif lam. Berarti kita tahu nih maksudnya tuh si dia itu loh, si orang muslim itu loh gitu. Nah tertentu orangnya pakai alif lam gitu. Itu adalah gambaran bentuk dari al-mu'arraf bi'al. Jadi yang dimaksudkan adalah mu'arraf bi'al ini adalah al-muslimu ini. Sebuah isim yang ditambahkan alif lam, isim yang menjadi tertentu karena ada ditambahkan karena sebab ada alif lam di dalam isim tersebut. Itulah yang dimaksud dari al-mu'arraf bi'al dengan makna yang berubah juga jika dia tidak pakai alif lam. Nah, selanjutnya hukum alif lam di dalamnya al-mu'arraf bi'al. Jadi alif lam di dalam sebuah isim itu punya hukum. Maka tempat alif lam fi awali jumlatil ismiyah, di awal jumlah ismiyah, hukumnya adalah wajib. Nah ya, hukumnya adalah wajib. Jadi di dalam jumlah ismiyah itu kan ada yang namanya jumlah ismiyah kan diawali isim ya. Berarti isim yang diawali di depan tadi itu dia wajib pakai alif lam. Karena mubtada itu wajib ma'rifah atau wajib tertentu ya. Berarti wajib dia pakai alif lam. Tetapi nah bagi selain domir munfasil, selain isim isyarah, selain isim alam, selain isim mausul, dan terakhir selain ma'udhifa ila ahadil ma'arif gitu ya. Jadi kalau misalkan jumlah ismiyah itu diawali oleh isim-isim ini 1, 2, 3, 4, 5. Kelima isim ini, maka dia tidak boleh ditambah alif lam. Contohnya kemarin yang kita pelajari isim alam ya. Nama-nama tertentu. Nama kota, nama desa, nama manusia, semua nama-nama itu kan tidak boleh pakai alif lam. Nah, dia sudah tertentu walaupun tidak pakai alif lam. Itu contohnya. Contoh lagi, domir munfasil nih. Domir munfasil itu huwa. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ke-14 domir itu, dia tidak boleh ditambahkan alif lam. Dia sudah tertentu walaupun tidak ditambah alif lam. Jadi, jika domir ini berada di depan jumlah ismiyah, maka tidak perlu ditambah alif lam. Isim-isim yang selain kelima ini aja yang ditambahkan alif lam gitu ya. Isim isyarah ini maksudnya kata penunjuk. Contohnya seperti ini, itu bahasa Arabnya dzalika, dzanika, tilka, tanika, ulaika itu ya. Itu adalah maksudnya dari isim
isyarah dia tertentu. Dan isim isyarah ini tidak boleh ditambahkan alif lam. Ya, jika dia berada di awal sebuah kalimat, ya udah dikasih aja gitu bentukannya, nggak usah ditambah alif lam. Begitu juga isim mausul, sama. Juga isim mausul ini seperti alladzi, alladzani, allati, allatani, gitu ya. Itu adalah isim mausul. Ma udhifa ila ahadil ma'rif, atau sesuatu yang disandarkan kepada salah satu isim yang ma'rifah. Bahasa singkatnya tuh idofah atau mudof, mudofun ilaih, gitu ya. Yang kalian tahu mudof, mudofun ilaih. Itu adalah salah satu isim yang juga tidak perlu ditambahkan alif lam jika dia berada di awal, di depan dari jumlah ismiyah. Mengapa? Karena dia adalah dua kata yang menjadi satu. Ma'udhifa ila ahadil ma'arif ini adalah dua kata, bisa tiga atau lebih, pokoknya dia menjadi satu makna. Contohnya seperti tadi tuh, kaos kaki, sarung bantal, itu kan dua kata yang menjadi satu. Pintu masjid, maksudnya ya pintu masjid, tapi ada dua kata dan memiliki makna yang satu, gitu ya. Jadi, hukum alif lam itu di dalam sebuah isim yang berada di depan sebuah jumlah ismiyah, itu hukumnya wajib bagi selain 5 isim ini. Isimnya apa? Domir munfasil, isim isyarah, isim alam, isim mausul, dan yang terakhir ma udhifa ila ahadil ma'arif. Nah, nama alif lam dan isimnya. Lanjut ya. Contohnya tadi kan kita pakai al-muslimu. Oke, kita lanjutkan dengan gambaran dari al-muslimu. Al-muslimu ini kalau kita pisah, ada alif lam. Kan tadi kan kita tambahin alif lam ya. Ada alif lam dan ada muslimu di dalam al-mu'arraf bi al itu. Alif lam ini dinamakan sebagai alif lam at-ta'rifiyah atau alif lam ma'rifah. Itu alif lam disebut ini. Lalu muslimun itu al-muslimu ya, muslimunya itu dinamakan sebagai isim ma'rifah. Jadi alnya alif lam ta'rifiyah, al ta'rifiyah, muslimunnya namanya isim ma'rifah. Jadi dua kata itu ya dinamakan sebagai tersebut. Karena alif lam ini ada banyak gitu jenis-jenisnya. Dan untuk yang ini dinamakan sebagai alif lam ta'rifiyah atau alif lam ma'rifah. Nah, sekarang kita lanjut karena kita belajar tentang jumlah ismiyah ya. Berarti kita lanjut bagaimana jumlah ismiyah tersebut diawali oleh isim yang ditentukan dengan alif lam atau al-mu'arraf bi al. Ini contoh laki-lakinya. Ada di halaman 187. Contoh bakunya dalam laki-laki seperti ini. Al-muslimu sabirun, gitu ya. Ini ada kita pelajari di dasar-dasar 2, dulu juga ada. Terus di bagian depan buku ini waktu kalian kelas 10 ya, itu juga ada. Al-muslimu sabirun. Nah, al-muslimunya ini merupakan al-mu'arraf bi al. Kalau di dasar 2 itu dinamakan sebagai isim zohir. Jumlah ismiyah yang diawali oleh isim zohir. Nah, isim zohir yang di awal depan jumlah ismiyah ini dinamakan al-mu'arraf bi al. Al-muslimu sabirun. Contoh pengembangannya, mau dipanjangin lagi nih. Dari kata ini, al-muslimu, al-alimu, sabirun fi hayatihi as-su'bati. Seorang muslim yang pintar itu, dia adalah sabar di dalam kehidupannya yang sulit. Contoh lagi yang lain, kalau dua orang, al-muslimani sabironi, gitu ya. Pengembangannya al-muslimani al-alimani sabironi fi hayatihima as-su'bati. Jadi dua orang muslim itu yang pintar itu adalah sabar di dalam kehidupan mereka berdua yang sulit, gitu ya. Kalau tiga orang, al-muslimuna sabiruna, gitu ya. Kalau misalkan terakhir nih, selain jamak, kan ada jamak taksir. Jamak taksir yang beda-beda sedikit dan bentukannya agak macam-macam. Di sini ar-rijalu, kita pakai ar-rijalu.
Ar-rijalu sabiruna, para laki-laki itu dia sabar, adalah sabar. Ar-rijalu al-alimuna sabiruna fi hayatihim as-su'bati. Para laki-laki itu dia pintar, para laki-laki yang pintar itu adalah sabar di dalam kehidupan mereka yang sulit. Karena ar-rijalu ini jamak, maka sifat dan juga khobarnya menggunakan jamak laki-laki atau jamak mudzakkar salim. Ar-rijalu al-alimuna, jadinya gitu ya. Ini untuk laki-laki. Jadi bentukannya tuh seperti ini. Kalian sudah pelajari dan ini mudah aja gitu. Kalian udah bisa semua insya Allah. Sedangkan untuk perempuan gimana nih Ustazah? Nah, kalau untuk perempuan maka ditambahin ta marbutoh ya kan kayak biasanya. Al-muslimu itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan jadinya al-muslimatu. Al-muslimah. Al-muslimatu sabirotun. Perempuan muslim itu sabar. Dia adalah sabar. Al-muslimatu al-alimatu sabiratun fi hayatiha as-su'bati. Perempuan muslim itu yang pintar itu adalah sabar di dalam kehidupannya yang sulit. Itu contoh pengembangannya yang versi panjang, yang ditambahin sifat, yang ditambahin jar majrur, yang ditambahin sifat lagi. Intinya bentukannya seperti ini. Mubtada tambah khobar. Yang namanya jumlah ismiyah tuh dua aja, minimal dua. Ada mubtada, ada khobar. Itu aja ya. Itu bentuk bentuk rumus apa sih? Struktur dari jumlah ismiyah. Kalau perempuannya dua, al-muslimatani sabirotani. Kalau perempuannya tiga atau lebih, al-muslimatu sabirotun. Ya, al-muslimatu sabirotun. Kalau pakai alif lam, tunya jadi tidak pakai tanwin. Kalau tidak pakai alif lam, maka tunya dijadikan tanwin. Maka jadinya al-muslimatu sabirotun. Gitu ya. Tiga atau lebih muslim itu adalah sabar. Ini kalau dia jamak mu'annas salim, jamak yang biasanya yang ditambah alif sama ta. Kalau jamak taksir untuk perempuan, kita misalkan pakai an-nisa-nya. An-nisa itu artinya perempuan. An-nisa'u sabiratun. Perempuan-perempuan itu adalah sabar. Sama seperti laki-laki tadi, ar-rijalu sabiruna. Kalau perempuan juga menggunakan jamak mu'annas salim. Kalau misalkan dia ini jamak taksir, maka sifat dan khobarnya itu menggunakan jamak mu'annas salim. Jika dia bisa di jamak mu'annas salimkan gitu, tidak perlu ditaksirkan. An-nisa'u sabiratun. Contoh pengembangan panjangnya nih. An-nisa'u al-alimatu sabiratun fi hayatihinna as-su'bati. Perempuan-perempuan yang pintar itu adalah sabar di dalam kehidupan mereka yang sulit. Begitu ya. Jadi ini bentuk dari gambaran kalimat yang diawali oleh mu'arraf bi'al. Ada banyak gitu-gitu aja tapi bentuknya sudah ada kalian pelajari di dasar-dasar 2 itu juga ada. Jadi kali ini Ustazah untuk mengingatkan kembali aja gimana bentuk mu'arraf bi'al itu yang kemarin kalian pelajari itu loh, yang ini nih gitu. Nah, untuk mengulang kembali ingatan yang kemarin. Oh ya, sekarang demikian pelajaran kita hari ini. Karena sudah kalian pahami dengan jelas, jadi tidak perlu Ustazah berikan tugas untuk kalian, alhamdulillah. Cuman perlu dipelajari lagi, dipahami, kalau bisa dihafal nih mengenai pengertian-pengertiannya. Nanti kan waktu ulangan harian ataupun UTS atau PAS nih akan keluar gitu ya mengenai tentang pengertiannya, tugas-tugasnya, hukum-hukumnya gitu, nama-namanya gitu ya. Demikian, minggu depan kita akan lanjut mempelajari tentang kata penunjuk atau isim isyarah. Demikian, syukran ala husni ihtimamikum.
Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.